Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan visualisasi dan analisis korelasi kelemahan elemen musuh pada game Honkai Star Rail. Baiklah, kita langsung lanjut saja. Pertama, analisis kelemahan elemen musuh. Jadi, untuk mendalami strategi pertempuran melalui kelemahan elemen, kita harus memahami dulu. Yang pertama adalah pentingnya kelemahan elemen. Jadi dengan memahami kelemahan elemen musuh adalah kunci untuk merancang strategi pertempuran yang lebih efektif. Karena dengan memilih komposisi tim yang tepat, maka akan menghasilkan damage yang lebih efektif dan mempermudah dalam menyelesaikan konten-konten yang ada di dalam game. Selanjutnya itu ada strategi pertempuran yang efektif. Dengan mengetahui kelemahan elemen, pemain dapat memaksimalkan potensi serangan dan meningkatkan peluang kemenangan dalam pertarungan. Untuk selanjutnya ada analisis musuh berdasarkan elemen. Setiap musuh itu memiliki elemen tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan mereka dengan lebih mudah. Dan ada juga beberapa yang memiliki resistensi, sehingga untuk beberapa karakter itu lebih susah atau damage-nya lebih kecil. Selanjutnya ada penggunaan karakter dengan elemen yang tepat. Seperti saya katakan tadi, kita harus memilih karakter yang efektif. Misalnya musuh memiliki weakness ice, jadi pilihlah karakter yang memiliki elemen ice sehingga damage yang dihasilkan lebih besar. Selanjutnya ada kombinasi serangan elemen. Menggunakan kombinasi serangan yang sesuai dengan kelemahan elemen musuh dapat memberikan keuntungan strategis yang sangat signifikan. Lanjut. Ada kelemahan musuh terhadap elemen. Setiap musuh memiliki kelemahan spesifik terhadap elemen tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pemain. Selanjutnya, dengan memanfaatkan kelemahan musuh, kita penting dalam membentuknya tim yang sesuai untuk menyelesaikan atau untuk lebih cepat mengalahkan musuh. Selanjutnya, strategi pertempuran yang optimal. Jadi, komposisi skill dan serangan seperti single mag dan multiplayer itu sangat berpengaruh dalam seberapa cepat kita dalam mengalahkan musuh. Dan untuk penggunaan elemen dalam taktik, elemen yang berbeda harus digunakan dengan taktik yang tepat untuk mengalahkan musuh dengan lebih efektif tentunya. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan dalam game. Jadi yang pertama itu ada minimnya akses informasi. Jadi terdapat keterbatasan dalam mendapatkan informasi mengenai kelemahan musuh yang mengakibatkan kesulitan dalam strategi permainan. Misalnya, data yang ditampilkan hanyalah kelemahan musuhnya saja, sedangkan resistensinya kadang tidak ditampilkan di dalam game Honkai Star Rail. Selanjutnya, ada kesulitan pemilihan karakter yang tidak tepat. Untuk beberapa pemula atau yang baru bermain Honkai Star Rail, mereka masih agak kebingungan dengan apa itu weakness biasanya. Jadinya dalam menyelesaikan konten atau story itu lebih susah. Satu, kurangnya dokumentasi yang terpadu. Ya, adanya kekurangan dalam dokumentasi yang terpadu mengenai kelemahan musuh, menyebabkan pemain tidak memiliki panduan yang jelas. Jadi, kadang beberapa boss tuh memiliki mekanisme khusus tersendiri, seperti harus di-hit 7 kali baru bisa diserang dengan damage yang lebih besar. Selanjutnya, data musuh bersifat statis. Jadi, informasi mengenai musuh tidak berubah dalam jangka pendek, memungkinkan pemain untuk merencanakan strategi dengan tepat dan lebih mudah. Selanjutnya, kelemahan musuh terhadap elemen. Setiap musuh memiliki satu atau lebih kelemahan terhadap elemen tertentu yang dapat dieksploitasi dalam pertempuran. Dan yang terakhir ada akses cepat informasi kelemahan. Pemain membutuhkan akses cepat dan praktis terhadap informasi kelemahan musuh untuk memaksimalkan peluang kemenangan. Biasanya sudah ditampilkan sebelum masuk ke dalam war. Jadi untuk batasan proyek analisis kelemahan yang kami batasi sendiri itu, yang pertama, informasi terkait kelemahan elemen musuh di Honkai Star Rail. Yang pertama, informasi analisis ini hanya mencakup kelemahannya saja dari elemen musuh yang tersedia dalam permainan. Selanjutnya, datasetnya dibuat terbatas, tidak mencakup semua, hanya mencakup sekitar 49 yang kami ambil, tidak semua musuh yang ada dan musuh yang baru rilis. Dan pembaharuan data secara manual. Proses pembaharuan data dilakukan secara manual yang mungkin mempengaruhi kecepatan informasi terbaru yang ditampilkan. Selanjutnya, kita akan menganalisis kelemahan musuh-musuh yang ada di Honkai Star Rail berdasarkan dataset tadi. Yang pertama, tujuan utama proyeknya. Jadi tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan pengalaman bermain pemain dengan memberikan referensi terstruktur,
mengenai kelemahan musuh dalam permainan, sehingga mempermudah dalam menyelesaikan konten-konten endgame yang biasanya agak sulit. Selanjutnya, untuk manfaat dari analisis kelemahan sendiri, jadi dia memberikan informasi yang berguna bagi pemain-pemain pemula untuk mengatasi musuh dengan lebih efektif dan efisien dalam permainan. Karena untuk beberapa konten permainan itu harus menyelesaikan dengan turn atau dengan lebih cepat. Untuk selanjutnya ada referensi terstruktur. Jadi menyediakan panduan yang jelas dan terorganisir mengenai kelemahan musuh berdasarkan elemen yang ada dalam permainan. Selanjutnya ada peningkatan strategi permainan, membantu pemain dalam merumuskan strategi yang lebih baik ketika berhadapan dengan berbagai jenis musuh. Untuk tujuan utamanya sendiri adalah sebagai referensi kelemahan musuh. Jadi menyediakan referensi kelemahan musuh yang mudah diakses untuk membantu pemain dalam strategi pertempuran. Selain itu ada dukungan keputusan yang strategis, mendukung pengambilan keputusan strategis supaya pemain lebih mudah dalam menentukan komposisi tim dalam menyelesaikan konten-konten permainan. Selanjutnya, mengoptimalkan pertempuran dalam game. Jadi dia mempercepat dan mengoptimalkan pertempuran sehingga pertempuran lebih cepat dan lebih mudah dimenangkan. Dengan informasi yang dimiliki, maka bisa tercapai hal-hal yang diinginkan oleh pemain tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ferry Irwansyah. Baiklah, terima kasih kepada Alvan telah mempersilahkan. Baiklah, di sini saya Muhammad Ferry akan menjelaskan tentang evaluasi hasil analisis kelemahan musuh dalam permainan yang kami bahas, yaitu ialah Honkai Star Rail. Jadi yang pertama itu ialah akses informasi musuh cepat. Berdasarkan dari sini yaitu didapatkan informasi kelemahan musuh dalam waktu kurang dari 10 detik untuk strategi yang lebih efektif. Lalu yang kedua ialah akurasi data kelemahan tinggi. Pastikan akurasi data kelemahan musuh minimum 95% untuk keputusan pertempuran yang tepat. Lalu yang ketiga ialah efektivitas pertempuran meningkat. Di situ minimal 80% pengguna melaporkan bahwa efektivitas pertempuran mereka meningkat dengan analisis ini. Berikut ialah analisis dataset kelemahan musuh di game Honkai Star Rail. Bisa dilihat di sini kami untuk data kelemahan musuh berdasarkan elemen dalam permainan, yaitu di awalnya dengan nama file yang dalam format CSV, lalu disambung ke sumber data yang berasal dari data game Honkai Star Rail itu, lalu ada jumlah barisnya yang berisi 49 musuh, lalu ada jumlah kolom yaitu berisi 8 kolom, yaitu berisi 7 elemen dan 1 musuh. Lalu selanjutnya ialah analisis kebutuhan data musuh. Di sini dari awalnya itu ialah konversi nilai yes atau no. Melakukan konversi nilai yes menjadi 1 dan no menjadi 0 untuk analisis yang lebih mudah. Lalu yang kedua ialah perhitungan total kelemahan, menghitung total kelemahan untuk setiap musuh berdasarkan data yang tersedia. Ini membantu untuk dalam bentuk strategi kita. Lalu yang ketiga ialah pengelompokan berdasarkan elemen. Tujuan dari pengelompokan berdasar elemen ini ialah mengelompokkan dan mengagregasi data kelemahan musuh berdasarkan elemen untuk analisis lebih mendalam. Lalu berikut ialah analisis statistik deskriptif kelemahan elemen musuh. Di sini menggunakan presentasi dari kelemahan elemen musuh dalam Honkai Game Star Rail. Itu bisa dilihat pertama dalam elemen fisikal dengan jumlah musuh lemah 19, ini menghasilkan persentase 38,78%. Lalu dilanjutkan dengan fire dengan 18 jumlah musuh, lalu persentasenya menghasilkan 36,73%. Lalu dilanjutkan dengan elemen ice dengan jumlah musuh 17 musuh lemah menghasilkan persentasenya yaitu 34,69%. Lalu elemen lightning ini dengan jumlah musuh lemah 18 musuh itu menghasilkan persentasenya yaitu 36,73%. Lalu wine dengan 19 jumlah musuh dengan persentase 38,78%, lalu Quantum dengan 18 jumlah musuh dengan persentase 36,73%.
lalu imaginary dengan 20 jumlah musuh lemah, lalu menghasilkan 40,82%. Korelasi dalam kelemahan elemen musuh ini memiliki analisis hubungan kelemahan. Lalu yang pertama ialah korelasi negatif antara kuantum. Kelemahan elemen kuantum ini menunjukkan hubungan negatif, sedang dengan elemen imaginary. Ini mempengaruhi dalam strategi bermain. Lalu yang kedua ialah korelasi negatif antara fisikal. Dalam kelemahan dalam elemen fisikal juga menunjukkan hubungan negatif dengan elemen fire. Hal ini penting untuk analisis musuh. Berikut ialah analisis elemen musuh sesuai dengan mekanisme pertahanan elemen dalam permainan dan pengaruhnya. Yang pertama ialah pola korelasi elemen musuh. Di sini analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan elemen dan efektivitas pertahanan mereka. Yang kedua ialah mekanisme pertahanan yang lebih baik. Di sini menunjukkan bahwa elemen yang memiliki pertahanan yang kuat cenderung lebih efektif melawan berbagai musuh. Lalu ialah yang ketiga ialah efektivitas melawan banyak musuh. Maksudnya ialah kombinasi elemen yang efektif dapat meningkatkan peluang menang dalam pertempuran dalam banyak musuh. Yang keempat, strategi permainan yang optimal. Ini bermaksud untuk pemain harus mempertimbangkan elemen yang memiliki pertahanan yang lebih baik untuk strategi yang lebih efektif. Yang terakhir, yang kelima ialah pengaruh elemen dalam strategi. Pemilihan elemen yang tepat ini sangat berpengaruh besar terhadap hasil pertempuran, sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara bermain kita dan strategi kita. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan materi ini kepada teman saya, kepada Valin Hadi Putra. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ferry. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bar chart kelemahan elemen, analisis visual kelemahan elemen, dan heatmap hubungan antar elemen. Yang pertama itu ada bar chart. Nah, bar chart yang akan saya jelaskan di sini nanti akan menunjukkan jumlah musuh yang lemah terhadap masing-masing elemen. Ini sangat membantu pemain untuk memahami mana elemen yang paling efektif digunakan dan yang kurang efektif. Selanjutnya itu analisis visual kelemahan elemen. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan antar elemen musuh di dalam game ya. Seperti misalnya musuh itu bertipe api dan karakter kita itu bertipe es gitu. Nah, selanjutnya ada heatmap. Heatmap korelasi ini juga akan yang menunjukkan hubungan antar elemen dalam bentuk warna atau angka. Ini memberikan gambaran jelas tentang interaksi antar elemen yang ada. Nah, baiklah, di sini kelemahan elemen musuh. Jadi dari data ini, kelemahan musuh terhadap masing-masing elemen itu ada banyak ya. Terutama di sini yang paling tinggi adalah kelemahan terhadap imaginary. Nah, dan rata-ratanya itu ada 17 musuh yang untuk setiap elemen itu ada 17 musuh yang lemah terhadap dari 7 elemen ini. Nah, di sini untuk physical sendiri ada 19 musuh, untuk fire ada 18, untuk ice atau es di sini ada 17, lightning di sini ada 18, wind ada 19, quantum ada 18, dan yang terakhir adalah imaginary sebanyak 20 musuh. Nah, selanjutnya juga ini ada analisis korelasi kelemahan musuh. Ini tadi yang di heatmap ya. Di sini sudah disederhanakan dalam bentuk chart juga. Jadi di sini jumlah musuh lemah versus resistensi level. Nah, di sini jumlah musuh jika dibandingkan dengan
resistensi level itu bersifat positif, yang dimana musuh lemah itu lebih jika dibandingkan dengan resistensi level, jumlah musuh itu lebih unggul daripada resistensi level. Selanjutnya ada jumlah musuh dengan damage multiplier. Nah, di sini semakin banyak musuh, maka damage multiplier yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, makanya di sini nilainya itu min 0,67. Nah, dan untuk di bagian damage multiplier sama resistensi level ini hasilnya itu adalah 0,71. Min 0,71. Karena semakin tinggi resistensi level musuh, maka karakter yang kita pakai akan menghasilkan lebih banyak output ketimbang musuh. Jadi yang dimana kita harus menentukan apakah musuh ini resistensi levelnya itu tinggi atau tidak. Nah, makanya di sini damage multiplier itu akan lebih bagus dipakai di musuh yang resistensi levelnya lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada strategi dalam pertempuran di Honkai Star Rail ya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa dipakai. Yang pertama itu kita harus mempertimbangkan kelemahan musuh, yang dimana kita harus memahami elemen-elemen musuh seperti misalnya musuh itu bertipe api, kita harus memakai karakter yang bertipe es. Selanjutnya ada pemilihan elemen yang tepat. Nah, ini juga ada hubungannya dengan yang tadi ya, dimana di saat kita memilih elemen yang sesuai dengan kelemahan musuh yang itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serangan kita dan akan menghasilkan damage output yang lebih besar. Selanjutnya itu ada efisiensi pertempuran. Nah, strategi yang baik memungkinkan tim untuk mengalahkan musuh dengan cepat dan minim kerugian. Nah, di sini kita harus mengatur kombinasi dari karakter kita lagi, seperti misalnya kita harus memakai lebih banyak yang es daripada yang api karena melawan musuh api. Selanjutnya adalah analisis musuh secara mendalam. Nah, di sini kita juga harus menganalisis karakteristik dan kekuatan musuh sebelum kita bertempur, agar itu memberikan keuntungan bagi kita sendiri. Selanjutnya dan yang terakhir ada kombinasi elemen dan serangan yang tepat. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kombinasi elemen yang dapat menciptakan efek berantai untuk mengalahkan musuh. Nah, selanjutnya analisis kelemahan musuh dalam game. Nah, di sini kita juga harus menganalisis kelemahan musuh di Honkai Star Rail sebelum kita melawan karakter itu. Yang pertama itu ada pentingnya analisis kelemahan. Analisis kelemahan musuh membantu pemain dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengalahkan musuh dengan elemen tertentu di dalam game. Yang kedua itu pengaruh elemen terhadap pertempuran. Setiap elemen memiliki keunggulan dan kelemahan terhadap elemen yang lain yang mempengaruhi hasil pertempuran dan strategi yang harus diterapkan oleh pemain. Yang ketiga itu ada strategi penggunaan karakter. Nah, selain kita memahami musuh, kita juga harus memahami dari karakter kita sendiri gitu. Jadi di sini yang dimana itu dapat mengoptimalkan
kekuatan dalam pertempuran di dalam game. Yang terakhir itu ada penerapan analisis dalam game. Analisis kelemahan harus diterapkan dalam setiap pertempuran untuk meningkatkan peluang kemenangan dan efisiensi dalam tim. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Alfansuri. Baiklah, terima kasih kepada kalian. Jadi demikian presentasi kami pada hari ini membahas tentang visualisasi dan analisis korelasi kelemahan elemen musuh pada game Conquest Arel. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.